Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menyembuhkan lutut nyeri bagian dalam disertai rasa sakit di bagian betis. Jadi ceritanya ini pasien konsultasi berbayar saya mengalami kekakuan atau nyeri pada lutut bagian dalam area sini sampai kerasa kaku dan ketarik di area betis. Jadi untuk posisi jongkok ataupun duduk bersimpu seperti ini tidak bisa nempel antara bokong sama tumit ini karena rasa ketarik dan sakit di area lutut sampai ke betis. Ceritanya awalnya karena overuse, terlalu lama berolahraga sehingga kecapean dan cedera lah intinya lutut itu. Setelah olahraga itu betisnya menjadi bengkak, nyeri, kaku, buat jalan sakit dan bengkak betis. Akhirnya ke dokter, setelah dikasih obat yang bengkaknya mereda, cuma yang sekarang yang masih dikeluhkan sisanya adalah tidak bisa menekuk full karena masih sakit dan terasa kaku pada betis. Nah, ini cara melakukan treatmentnya seperti ini. Pertama, langsung saja ambil minyak pelumas. Nah, karena ini sudah berjalan lama, berjalan sekitar 5 bulanan lebih. Nah, ini sudah boleh dirilis dengan cara paling gampangnya dimasas ataupun digosok-gosok. Nah, awalnya kalau ada bengkak, ada nyeri, ya otomatis biasanya itu karena ada radang, makanya sampai bengkak. Ada radang karena ada otot, biasanya otot atau tendon yang luka ataupun lecet di dalam sehingga dia menimbulkan pembengkakan. Nah, terus setelah sekarang ini recovery-nya setelah cedera tidak terjadi secara sempurna sehingga mengakibatkan ring of motion, rentang gerak sendi pada lutut dia keganggu karena masih ada masalah kekakuan entah pada tendon ataupun ototnya, dia tidak bisa diulur secara sempurna. Jadi ini cara untuk atau supaya bisa menekuk kembali. Oh ya, riwayat ibunya setelah selain pengobatan juga difoto. Setelah difoto ronsen ternyata dalam sendi lututnya itu tidak ada pengapuran, bagus. Nah, berarti kan memang otomatis dia di jaringan luarnya. Saya rasa itu karena tendonnya yang bermasalah, tendon bagian dalam area sini, deket-deket pesan serius ini, entah tendon yang mana yang mengalami masalah. Intinya pokoknya di area sini sampai terasa ketarik ke betis. Oke, langsung saja. Caranya bisa menggunakan tangan seperti ini, jempol, ataupun menggunakan alat koki digosok. Nah, caranya adalah mulai dari paha bagian dalam sini lurut ke area lutut. Nah, nanti cari otot yang gerenjel dan sakit. Misal setelah dicari-cari di sini, oh ini yang terasa sakit sama ada gerenjelannya. Nah, itu yang dirilis seperti ini. Pelurutin aja, dilemesin, dilemeskan. Rasanya akan permulaan akan sakit. Setelah digosok-gosok seperti ini akan terasa sakit. Nanti kalau terlalu kencang dikurangin dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan saja. Nah, oh iya, efeknya nanti kalau setelah melakukan treatment ini, namanya ini kan jaringannya dirangsang, dirombak kembali lah, akan menimbulkan efek jarum istilahnya, memar-memar, biru-biru. Nah, itu tidak apa-apa. Setelah treatment pokoknya kompres dingin selama 10 menit untuk mengurangi efek daripada jarum. Itu es batu masukin dalam plastik, kasih air, tempel 10 menit. Oke. Nah, arahnya bisa ke bawah, bisa ke samping sini. Nah, bisa memutar sirkuler. Yang penting intinya cari dulu bagian yang sakit. Nah, atau kalau bingung saat posisi bersimpuh ini,
Nah, terasa ketarik di mana? Umpamanya, oh sini terasa ketarik sampai ke bawah. Nah, yang terasa ketarik di area sini di apa namanya? Ditandain. Oh, misalnya ini. Oh ya sudah, ini dikendorkan. Seperti ini. Ya. Oke, setelah area sini mulai agak kendor, mulai agak sudah tidak terasa sakit di permukaannya, turun ke bagian bawah, ke area betis ini. Nah, area betis kan, di area betis ini yang sakit ya, dia dipelurutin seperti ini. Pelurutin bisa ke bawah, bisa ke atas, terserah. Yang penting ini yang gerenjel-gerenjel ini mesti akan terasa agak sakit. Mulai yang dari sini bisa ini ke bawah seperti ini, bisa lurus, bisa dipelurut seperti ini. Arahnya turun ini atau gini tidak apa-apa, yang penting intinya dikendorin aja dulu, dikendorin otot-ototnya sampai ke arah sini mendekati ankle, diratakan dulu betisnya pelan-pelan. Karena sudah 5 bulan, otomatis dia udah jaringan beradaptasi dengan posisi mengkerat itu otot-otot sama tendonnya. Jadi treatmentnya harus ditelateni, pelan-pelan ditelateni, setiap hari dilakukan treatment seperti ini. Atau kalau habis di treatment 1 hari setelahnya kok masih ada jarum, ditelateni hari kedua saja, maksudnya 2 hari sekali tidak apa-apa. Oke, yang penting dirangsang terus sampai nanti harus bisa menekuk, karena tidak ada pengapuran di dalam. Jadi untuk bisa menekuknya kembali itu masih besar kemungkinannya. Oke, ini dilemeskan seperti ini. Kalau pakai alat gogi bisa pakai yang ujung ininya bisa, ataupun pakai yang ininya bisa seperti ini. Sebatas digosok-gosok saja. Nah, seperti ini. Oh, kalau ada yang sakit pelan-pelan. Kalau betis harus ini, mulai dari betis ini harus semua sampai sininya, belakangnya sini harus dikendorin semua. Nah, ini harus rata kalau yang betis. Kalau yang lutut karena nyerinya di area sini saja, ya cukup di area sini saja sampai ke betis. Kalau betis kan semua gastrosoleusnya harus kena ini. Otot di betis ini kan ada 2 yang besar, itu harus kena semua. Bagian itu tadi sama bagian luar sini harus dikendorin semua. Oke. Nah, sama biasanya yang perlu lagi di bawah ini, di bawah lutut. Nah, pas di lipatan lutut dorong seperti ini, dikendorin. Tidak harus ke susu, yang penting pelan-pelan. Yang penting sempurna semua, setiap area kena rilis, ataupun ototnya kena dimasas atau dipijat seperti ini, kena gosokan. Fungsinya ini kan adalah untuk membuka pembuluh darah sama mengurangi perlengketan pada jaringan. Tujuannya supaya nanti bisa elastis kembali. Oke, nanti ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nanti cari intinya. Inti yang sakit tadi mana? Oh, ini umpamanya yang paling sakit. Yang paling sakit di area lutut sini, dia tekan pakai menggunakan 2 jempol. Setelah ditekan lalu gerakkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Istirahat. Ulangi sampai 3 kali. 1, 2, 3, 4. Ini tekan, ini gerak, lutut gerak. Ini tekan kuat, lutut bergerak. 10 kali 3 set. Lalu selanjutnya yang di betis, oh misalnya pas dicari paling gerenjel di betis di area sini, sama
yang paling menggerenjel, tekan, lalu ini tekan kuat, lalu gerakkan kakinya seperti ini, engkelnya angkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ulangi sampai 3 kali. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Oke, seperti itu. Lalu latihannya supaya ini jadi kendor, otot dari bokong sampai ke bawah, ke paha belakang sampai ke sini kendor semua. Setelah dirilis harus dilatih seperti ini. Latihannya posisi kita tidur, nah seperti ini, lalu gerakkan kaki gini seperti mengayun sepeda. Jadi lakukan kalau usia masih di bawah 50 tahun ini bisa 100 kali seperti ini. Kalau udah di atas 50 tahun cukup 50 kali seperti ini. Jadi hitungannya seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 sampai 50 kali. Misal saat ke-20 kali sudah kemeng di paha ataupun di perut, istirahat dulu. Tarik nafas, kontrol nafas, sama kemengnya hilangkan, lalu diulang lagi. Misal tadi 20, berarti kurangnya 30, ya sudah tambahin 21, 22, 23, 24 sampai seterusnya. Gerakan pertama. Gerakan yang kedua, posisi tidur miring seperti ini, lalu gerakkan lutut ke perut, ini lurus, ini menggantung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 50 kali. Oke, gerakan kedua. Gerakan ketiga, dari posisi gini tadi putar keluar. 1 2, ini tetap menekuk, pinggulnya aja buka. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sampai kemeng di sini, berhenti, ulangi sampai 50 kali. Oke. Lalu posisi berdiri. Posisi berdiri, tangan berpegangan, lalu jinjit dulu. Oke, ini 30 kali, tapi 10 kali berhenti, ulangi 3 set. Seperti ini, jinjit. Nah, oke. Ini gerakan keempat, ini untuk merangsang betisnya. Lalu yang kelima, dilatih bersimpuh. Bersimpuh sekuat mungkin, tahan. Misalnya udah ketarik nih, tahan. Aduh, 1 2 3 sampai sekuatnya. Umpamanya sudah nggak kuat, lepas. Seperti ini. Lalu ulangi lagi. Tahan semaksimal mungkin sampai ketarik, sampai ketariknya lutut tidak bisa menahan, lepas. Diulangi lagi. Tarik. Nah, bersimpuh sampai ini ketarik, sakit, tahan sampai maksimal tidak kuat nahan, lepas lagi. Ulangi sampai 5 kali. Seperti ini. Oke. Setelah 5 kali, terakhir lakukan peregangan pada sendi lututnya. Jadi seperti ini. Sendi lutut bagian belakang, otot hamstring sama betis, ini ditarik seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, lepas. Lagi 1 2 3 5 6 7 8 9 10. Ini sambil ditarik belakang lutut sambil ditekan ke bawah ke lantai seperti ini. Ini tekan ke bawah, ini tarik sampai terasa ketarik paha sampai betis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Yap, mungkin itu saja tips dari saya bagaimana cara menyembuhkan nyeri lutut bagian dalam sini, bagian sisi dalam, sampai terasa ketarik sampai ke betis karena riwayat cedera atau overuse pada ototnya setelah kelebihan berolahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat.
Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat. Tonton terus video saya di video-video tutorial selanjutnya.